Selamat malam untuk Bapak Iman Hud. Selamat datang di Bukan Perkota. Apa kabar nih Pak? Baik. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah datang di Bukan Empat Mata. Berapa hari ini? Apa langsung tadi? Langsung tadi pagi ke sini. Tadi pagi? Ya. Tapi sudah istirahat ya? Sudah istirahat. Alhamdulillah. Memang tim kami itu kalau menghubungi artis itu selalu servisnya tuh selalu menyenangkan. Amin. Apa kesukaan artis, apa kesukaan bintang tamu tuh dikasih. Semua dikasih. Dikasih omongan dulu. Belum masuk dikasih omongan. Maunya bapak apa? Kan kadang-kadang kesukaan orang kan beda-beda. Iya. Kalau di Makassar kan biasanya pisang hijau, itu pisang hijau ya. Nah, ini kadang-kadang dikasih sama pohon-pohonnya. Supaya nggak ada miss kan ditanya dulu. Aduh, ya masa sama pohonnya. Apalagi sukanya ya ikan koang, ketakalang fufu, dabu-dabu. Ya. Kembali langsung aja nih Pak Iman. Kota Makassar beberapa bulan lalu ini kabarnya banyak bermunculan aksi premanisme yang sudah sering meresahkan warga. Terus nih Pak, monggo Pak. Ya, benar bahwa premanisme itu kan salah satu fenomena di kota-kota besar dimanapun. Mungkin karena beberapa hal faktor yang menyebabkan adanya premanisme. Khusus di kota Makassar sendiri, premanisme itu sudah bertahun-tahun. Bahkan menguasai beberapa tempat termasuk fasilitas umum, termasuk Pantai Losari. Kegiatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Sehingga pada saat kami menertibkan, mereka sempat melakukan perlawanan dan beberapa aparat kami itu dilakukan diserang dengan senjata seperti anak panah, kemudian dengan senjata tajam. Melihat situasi seperti itu, maka kami memberikan peringatan untuk melakukan razia. Rupanya mereka secara masif terstruktur melakukan perlawanan, dan kami karena untuk kepentingan masyarakat kami juga harus rela untuk kepentingan masyarakat untuk menertibkan secara tertib. Luar biasa. Ini Pak Iman ini sudah dibekali dari segi hukum, dari bela diri dengan macam-macam ya, surat peringatan. Pokoknya sudah tidak sembarangan Pak Iman itu akan menghilangkan premanisme di situ. Jadi dengan prosedur yang sudah sah dan dari pemerintah. Luar biasa sekali ini. Biasanya meresahkannya seperti apa Pak? Misalnya? Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, kami ingin meluruskan sedikit bahwa stigma yang terbangun di masyarakat bahwa Satpol PP itu adalah musuh pedagang kaki lima, Satpol PP itu adalah musuh masyarakat marginal, itu sama sekali tidak benar. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jelas bahwa Satpol PP itu hadir mewujudkan rasa aman tertib masyarakat bersama-sama dengan TNI Polri. Jauh sebelum TNI Polri ada, Satpol PP sudah ada. Itu pada tahun 1799 ketika pemerintahan Hindia Belanda berakhir, maka undang-undang tentang Destur Reklimen itu membentuk yang namanya Satpol PP dengan istilah macam-macam pada saat itu. Orang mengatakan mantri polisi, polisi opas dan sebagainya. Keberadaan itulah yang kemudian stigma terbangun sampai saat ini, karena pada saat masa penjajahan kolonial Belanda, mereka itu melakukan tindakan untuk kepentingan kolonialisme Belanda. Nah, sekarang paradigma baru, undang-undang jelas bahwa Satpol PP itu hadir menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Luar biasa. Saya setuju. Kabarnya para preman yang berkedok sebagai juru parkir, sekarang udah kedok ya, bukan kedok ya. Dari dulu. Sebagai juru parkir, dagang kaki lima di Pantai Losari, melakukan perlawanan terhadap aparat yang akan melakukan penertiban, malah sampai jatuh korban. Gimana Pak? Monggo Pak. Jadi memang preman itu kan salah satu kegiatan yang sudah berlanjut lama, dan mereka telah menikmati. Di antara mereka itu sudah bisa memiliki kendaraan gitu. Dalam satu malam bisa mendapatkan pendapatan sampai 2 juta dalam satu malam. Jadi ketika kami menertibkan, ya mereka merasa bahwa hidup dan kehidupan mereka itu terganggu. Kami menyadari bahwa negara ini dalam menghadapi persoalan banyak, tapi jangan mengatasnamakan kemiskinan kemudian Anda berbuat seenaknya kepada masyarakat yang lain. Keteraturan itu satu kebutuhan. Sesuatu yang tidak teratur makan, tidak teratur tidur, tentu bisa sakit. Negara pun kalau tidak teratur, maka negara akan kacau. Luar biasa.
Ini sudah ibaratnya sudah lemhanas. Ini di Di Lemhanas. Ketahanan Nasional, wawasan kebangsaan sudah luar biasa sekali. Ya, demen sekali ini. Saya tuh kalau pas di Losari sana jujur banyak kemajuan. Saya kan mesti beliau udah sering lihat saya syuting di Masjid Tugu Jalan-Jalan, ini informasi di Rotterdamnya, itu di Losari di masjidnya itu sekarang udah bagus. Di sana ngapain, Mas? Ngapain? Dagang juga saya diambil. Tapi saya nurut. Bang Tukul, jangan sini Bang Tukul. Lu harus ngajari yang bener dong jualan, jangan sini. Itu banyak gerobaknya, bawa. Istrinya juga hadir, Mas. Istrinya Mas Iman. Subhanallah, cantiknya subhanallah. Oh, yang mana? Yang mana? Yang kumisan itu kan. Ya yang itu beliau itu yang mirip Saskia Diameka Oh itu. iya. Wong cowoknya aja gantengnya luar biasa sekali. Asik. Ini kan janggutnya itu kan banyak mereka bergelantungan di situ. Kalau Mas Tukul? Itu apa? Kondektur yang bergelantungan. Oleh karena Kondektur. sanksi apa sih yang dijatuhkan kepada para preman tersebut yang sudah meresahkan masyarakat? Apakah ada pembinaan buat para preman? Monggo. Jadi saya harus meluruskan sedikit bahwa ada perbedaan mendasar antara Satpol PP dan polisi. Jadi Satpol PP itu adalah gestur polisional. Jadi aturan-aturan pemerintah yang bersifat ke dalam, kemudian kalau polisi bersifat pidana umum. Ketika seorang preman melakukan tindakan mengancam nyawa orang lain, maka kita serahkan ke polisi. Jadi tugas kami itu hanya sebatas peraturan daerah, non justisial, tidak sampai ke pengadilan, memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tertib dan teraturnya kota. Wah, luar biasa. Untuk Mbak Silvi Kiti Arwana, apakah ini setuju jika para preman PKL yang membandel ditindak secara tegas oleh para petugas? Berikan alasannya, monggo. Setuju aja, cuman kalau misalkannya, tapi biasanya Pak, saya kalau lihat di berita kok kayak ada kekerasan gitu ya, maksudnya sampai kayak yang nangis-nangis kayak itu, jangan digusur kayak gitu-gitu, itu maksudnya emang seperti itu, apa gimana? Memang aturan kadang-kadang seperti itu ya. Ketika seorang hakim memutuskan suatu keputusan atas nama Tuhan dan keadilan, pasti yang kalah itu merasa tidak adil. Begitupun dalam penertiban aturan. Mereka telah berkali-kali secara persuasif kami sampaikan bahwa misalnya tidak boleh berdagang, tapi ya aturan seperti itu. Kadang-kadang memang dilematis. Secara pribadi sangat berat bagi kami karena memang sangat berhubungan dengan rasa kemanusiaan. Tapi ya kalau kita biarkan maka akan bisa membuat stigma atau semacam seolah-olah bahwa diperbolehkan. Itu yang sangat berat. Dan kalau sudah banyak itu yang berat. Luar biasa. Pak Iman luar biasa. Kembali untuk Pak Iman lagi. Ini namanya Pak Iman harus mengimani semuanya, memimpin. Apa sih suka dan duka sebagai Satpol PP yang melaksanakan tugas di lapangan? Pernah nggak sih sampai mengalami, maaf ya, mungkin ada yang kena lemparan atau luka-luka di fisik waktu menjalankan tugas? Ya memang itu kan risiko sangat berat. Kami itu 24 jam menghadapi persoalan masyarakat. 24 jam ya? 24 jam. Kedua, kita tidak bisa memprediksi. Ketiga, kami juga nggak bisa sama dengan TNI Polri. Ada batasan, ada aturan ada aturan main, sebatas mana kita berbuat. Pada saat kami penertiban ya sempat juga sih kami sempat digusur pakai anak panah, tapi kami kan dilengkapi alat body protector seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah ya memang seperti itu. Kemudian ya selanjutnya bahwa memang kadang-kadang juga keluarga terutama istri dan anak-anak itu kan secara tidak langsung mereka itu tentu mereka tidak rela. Apalagi yang bersangkutan ini punya banyak teman, mereka memanggil preman-preman yang lain, bahkan sempat mengancam lewat SMS. Itu kan membuat keluarga yang diancam itu merasa tidak tenang. Tapi saya pikir ya saya sudah mengabdikan kepada bangsa dan negara bahwa memang kadang-kadang kita harus mengorbankan apapun untuk kepentingan warga dan masyarakat. Luar biasa. Kembali ke Tapi sini mana-mana kompleks. Di belakang aja nih, Mas. Takut lagi. Mas, masa lalu takut ditangkap lagi. Iya, dulu pernah. Pak Iman dulu pernah Udah, nggak usah dibahas. Mas, dagangnya aneh.
orang kan di pinggiran trotoar, dia di lampu hijau, orang lagi jalan belagang. Aneh dia mah dagang. Enggak, dia tuh kak bohongin. Umpama harga majalah itu yang di koran-koran harganya 9.000 gitu. Tapi ditambah angka 1 depannya. Ya semua, Mas.